Halo buat teman-teman Astabot. Jadi sekarang saya mau jelasin tentang fitur RLS itu ya. Jadi sebenarnya fitur RLS yang sekarang atau resume live alert itu kan masih manual ya, kita ngeceknya masih manual. Nah misalnya seperti yang diupdate waktu ini, cara ceknya itu kan kita pertama cari dulu ID screenernya. Misalnya kita contohnya ambil screener, kita lihat dulu deh screener apa yang aktif gitu kan. Jadi yang aktif kan dari sini ya, kita kelihatan yang aktif yang mana. Misalnya contohnya kita ambil dua tentara atau yang mana ya, misalnya Koko Asta ini ya contohnya ya. Habis itu misalnya cari ya, kirim esc4.koko gitu. Jadi kan cari nama screener yang ada kata kunci kokonya gitu. Ya jadi yang pertama kita klik ini dulu ya. Jadi di tombol edit ini kita bisa ngecek ID screener kita gitu. Jadi ID screener ini yang bisa ngerubah itu cuma ya teman-teman yang punya screenernya gitu. Jadi kalaupun misalnya diketahui sama orang lain gitu ya, atau sama user lain, itu nggak pengaruh ya, mau diedit segimanapun nggak bakal bisa ya. Jadi yang bisa ngedit itu cuma pemilik screenernya itu sendiri gitu ya. Jadi contohnya ini. Jadi saya buat dulu misalnya RLS 14924 gitu, titik koma. Misalnya tanggalnya ini kan karena masih manual banget, jadi tinggal kita buat gini ya. Misalnya kemarin tanggal tradingnya kan tanggal 26 ya, hari Jumat, kita cek gini contohnya ya. Nanti ada resume live alertnya gitu ya, atau resume live screener gitu ya. Jadi contohnya kayak gini ya. Di sini ada keterangan yang pertama live screener detail ya. Di sini ada Excel-nya, bisa dibuka gitu ya. Kita ngelihat di Excel-nya data-datanya seperti apa gitu. Di sini ada live screener detail, habis ini nomor ID screenernya, ini tanggalnya tanggal berapa gitu ya. Jadi ini keterangannya di bawah. Jadi ini sama, judul screenernya apa, setelah itu tanggal berapa, total alert yang muncul ini berapa saham ya selama satu hari kemarin gitu. Jadi di sini kan muncul cuma 2 gitu. Jadi yang dimaksud di sini keterangannya apa ya? Di sini kan ada keterangan menit setelah alert gitu. Jadi min ini menitnya ya, berapa setelah alert muncul, 3 menit kemudian gimana, setelah 5 menit kemudian seperti apa gitu. Jadi setelah alert muncul ya, perubahannya seperti apa gitu. Jadi di sini win-nya di sini artinya dalam 3 menit ini ada yang satu yang win, ada satu yang loss gitu ya, seperti itu. Terus ini average persennya, ini maksudnya dari alert yang muncul gitu ya. Misalnya kita beli 1:1 ya, average kenaikan itu cuma 0,3% gitu, seperti itu. Jadi selama 3 menit ini misalnya kita beli ya, ada alert langsung kita beli di harga alert tersebut gitu. Jadi selama 3 menit ya perubahannya 0,3 ya, ada yang naik 1,5, ada yang minus 0,9 gitu juga dengan menit di bawahnya ya, dan seterusnya seperti itu. Jadi ini ada win-nya 0, misalnya menit kelima ternyata win-nya 0 ya, loss-nya ada 2 gitu ya, dengan perubahan minus 0,8 seperti itu ya. Jadi sebenarnya tujuannya kan kita mencari alert yang mungkin memberikan win lebih besar daripada loss ya. Jadi kita mengurangi faktor loss-nya gitu ya. Ataupun misalnya memberikan faktor win yang sedikit tapi average kenaikan max ini mungkin lebih banyak gitu ya, seperti itu. Cuma kekurangannya dengan kita menggunakan data seperti ini kan kita hanya istilahnya mengambil di timestamp itu ya, misalnya 3 menit, 5 menit, 10 menit gitu. Padahal mungkin di menit ke-7 itu puncak kenaikannya, atau menit ke-12 puncak kenaikannya gitu ya. Jadi kekurangan memang di situ. Kita memang harus melihat pergerakan sahamnya itu per saham lagi kalau kita mau lebih detail ya. Misalnya kita melihat pergerakan sahamnya di saham A seperti apa, di M1 misalnya, di chart M1 gitu, kita bisa lihat seperti itu. Jadi setidaknya dari sini kita dapat gambarannya. Misalnya kita hold, atau misalnya dalam menit berapa nih efektif screenernya ini berjalan gitu ya, misalnya seperti itu. Atau alertnya ini efektifnya seperti apa, di market yang gimana gitu ya. Misalnya kemarin di HSG pada merah nih, rata-rata screener atau alert pada merah, artinya kalaupun ada alert yang muncul pada saat di HSG lagi merah gitu misalnya ya, udah kita lebih selektif lagi memilih sahamnya gitu. Misalnya pada saat di HSG hijau dan alert yang muncul rata-rata win-nya lebih besar daripada loss-nya, atau average persennya rata-rata positif gitu, artinya bagus ya. Itu artinya ya memang lagi bagus gitu ya, lagi bagus ya ISG seperti itu. Jadi mungkin itu sih yang bisa saya jelaskan sedikit tentang RLS. Nanti kalau teman-teman yang masih bingung bisa bertanya di grup ya, langsung kita diskusi aja gitu. Oke, sekian, terima kasih.